Orang muda dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Tahun liturgi A dengan tema Allah memilih Bunda Maria dan menyiapkan dia dengan menjaganya tak bernoda sejak dalam kandungan untuk menjadi Bunda Sang Penyelamat dunia. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah.
Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus, Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Esmadi SC, Kor dari PDKK San Frades, tata laksana dari lingkungan Santo Benediktus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita bersyukur bersama sebuah keluarga atas kesembuhan Ibu Marta Rahayu. Semoga Allah tetap selalu memberikan kesehatan yang baik ke depan, sehingga boleh selalu ada di dalam keluarga dengan sepenuh hati. Kita juga berdoa bersama keluarga saudara kita, Ibu Eva Sri Damayanti, mengucap syukur atas kelahiran baby Theodor Arcangelo Mulia. Kita bersyukur tetapi juga memohon agar Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada Ibu Isabella Cynthia Setiawan dan baby, agar selalu dalam penyertaan Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Perayaan ini adalah perayaan kasih, di mana Tuhan ketika memilih seseorang untuk ambil bagian di dalam pekerjaannya, Allah mempersiapkan dia lebih dahulu dengan rahmat yang perlu bagi hidupnya. Demikian juga kita semua, ketika kita dipilih untuk melakukan suatu pekerjaan bersama Allah, Allah mempersiapkan kita dengan bekal yang cukup. Mari kita bersyukur atas banyak hal yang boleh kita lakukan dengan baik karena Tuhan telah membekali kita, tetapi sekaligus mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan bila kadang kita justru menolak untuk bekerja bersama Tuhan karena kita ingin bekerja untuk diri kita sendiri. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu, sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, di antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremutkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia
Sorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Ketika kita merayakan Santa Perawan Maria tanpa noda, ada 3 hal penting yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Yang pertama adalah bahwa Maria itu disebut penuh rahmat. Artinya apa? Bahwa Maria itu secara gratis menerima rahmat dari Allah. Bukan dia yang berinisiatif, tapi Allah yang lebih dahulu berinisiatif, dan Maria menanggapinya dengan rendah hati. Rahmat itu tidak membuat dia mengatakan, "Ini loh, saya terpilih lebih daripada yang lain." Bukan. Dia merasa dipilih, kemudian dia justru merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak pantas untuk melakukan itu. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa dia siap untuk melayani. Maka inilah yang terjadi. Maria merasa bahwa segala yang ada pada dia bukanlah terutama hasil atau peran dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Maka dia menanggapinya dengan suatu sikap rendah hati. Rahmat diterima, dan dia membalasnya dengan kerendahan hati. Kemudian yang kedua, Maria menjawab iya. Tetapi di dalam jawaban iya itu termuat juga jawaban tidak. Maksudnya adalah ketika dia mengatakan iya untuk menerima permintaan Tuhan, ambil bagian di dalam karya penyelamatan Tuhan, sekaligus dia mengatakan tidak, yaitu tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan panggilan itu. Maka dia secara utuh mengatakan iya, mengikuti apa yang Tuhan katakan, tetapi untuk bisa melakukan itu, dia sekaligus mengatakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan panggilan itu. Maka kita juga merasakan bahwa kita ketika diajak, diberikan panggilan kepada kita juga diajak untuk berani mengatakan iya untuk mengikuti Tuhan, tetapi sekaligus mengatakan tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah
panggilan Tuhan ini bagi Maria tidak membuatnya justru berhenti. Orang sekarang mengatakan mager, malas bergerak gitu ya. Sudah mendapatkan rahmat yang begitu besar, lalu merasa sudah cukup, sudahlah saya begini aja. Tidak begitu yang dibuat oleh Maria. Begitu dia menjawab iya kepada panggilan Tuhan, dia lalu bangun dan bergegas menuju kepada atau ke rumah Elizabeth untuk suatu pekerjaan sesuai rencana Tuhan. Maka panggilan Tuhan itu tidak membuat kita justru berhenti, tetapi bergerak mengikuti arahan dari Tuhan sendiri. Ini renungan yang boleh kita ambil pada sore hari ini. Lalu mungkin kita boleh bertanya, jadi konkretnya apa yang harus kita buat? Tadi di sakristi saya menemukan tumbler, nggak tahu tumbler siapa ini. Saya ingin mengajak kita merenungkan atau menyimpulkan apa yang harus kita lakukan dengan perumpamaan tumbler ini. Kalau setiap hari kita mempunyai yang sama, yang serupa, kita mau mengisinya, kita pasti memastikan agar kita bisa mengisi air dengan baik. Karena air itu nanti penting bagi hidup kita, maka kita perlu menjamin tumbler ini harus bersih. Maka kita cuci dulu agar bersih, sehingga air yang dimasukkan yang untuk hidup kita juga tetap bersih. Kita juga memastikan agar tumbler ini tidak retak. Karena kalau retak atau pecah, nanti air yang kita masukkan bocor kemana-mana, tersebar kemana-mana. Jadi sebelum kita memasukkan air yang perlu bagi hidup kita, kita pastikan wadahnya baik dan bersih. Maka kalau kita merayakan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, Allah sudah mempersiapkan dia. Karena nanti yang akan dikandung adalah yang sumber hidup, maka dia harus membuat Maria seperti tumbler ini bersih hidupnya. Maka dia dikandung tanpa noda. Agar Yesus yang nanti dikandung di dalam rahimnya akan menemukan tempat yang pantas bagi dia. Kemudian yang kedua adalah tadi, sikap yang kedua adalah kerendahan hati. Tumbler ini ketika sudah disiapkan, dia akan menyediakan diri untuk diisi sampai penuh. Sehingga seperti Bunda Maria, dia juga mau diisi oleh rahmat Tuhan sampai penuh. Dia tidak hanya menerima sebagian, dia tidak hanya mau diberi tanggung jawab sebagian, tapi dia menyediakan diri sepenuhnya. Dengan kerendahan hati, dia menerima rahmat perutusan Tuhan sepenuhnya. Tidak setengah-setengah, tetapi sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah kita atau Bunda Maria tadi mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah jawaban iya yang diberikan oleh Maria. Dia tidak mengambil kebesaran Yesus yang hadir di dalam dirinya, tetapi dia merasa bahwa dia bernilai, dia besar, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Yesus yang dikandungnya. Jawaban iya yang diberikan oleh Maria membuat dia besar karena dia menerima Tuhan di dalam dirinya. Maka kita pun demikian, kita menerima Tuhan di dalam hidup kita, maka kita merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada yang mengatakan, sebagai tumbler, kita tidak sesempurna Bunda Maria. Lalu apakah Tuhan tetap berkenan memberikan rahmat bagi kita kalau kita bukan tumbler yang sempurna seperti Bunda Maria? Melalui pembaptisan, kita adalah tumbler yang dibersihkan, yang diampuni dosa-dosa kita. Maka melalui pembaptisan itu pula kita dibuat layak untuk menerima Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi seperti tabernakel yang hidup, di mana Tuhan boleh tinggal dalam diri kita, dan kita membawanya kemanapun, dan orang-orang yang ketemu dengan kita merasakan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Saudara-saudariku, tugas kita adalah menjaga agar tumbler
yang telah dibersihkan oleh Tuhan, hidup kita tetap bersih agar kita pantas membawa Tuhan di dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, mari sekarang kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria sejak awal mula dari noda dosa. Bagi gereja Yesus Kristus di dunia, yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa, namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusia kami satu sama lain. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para imam dan semua orang lain yang bertugas mewartakan kabar baik, ya Bapa, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia, ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kasih kami satu sama lain, serta kemantapan kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, serta mereka yang kita cintai, ya Bapa, semoga kebaikan di dalam diri kami lebih kuat daripada kejahatan yang ada dalam diri kami dan orang-orang di sekeliling kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga mengucap syukur bersama keluarga Ibu Eva Sri Damayanti atas kelahiran baby Theodor Arcangelo Mulia. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada Ibu Isabella Cynthia Setiawan dan bayinya agar selalu di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur atas kesembuhan Ibu Marta Rahayu. Semoga Engkau tetap berkenan selalu mendampingi, mengulurkan tangan-Mu yang suci, menjamahnya, memberikan kesehatan yang baik. Kami juga bersyukur bersama Cik Mary yang setiap hari berkarya di kantor di pastoran yang hari ini merayakan ulang tahun. Semoga Engkau berkenan selalu memberikan kesehatan yang baik, sukacita di dalam pelayanan, di gereja, dalam keluarga, dan di dalam pekerjaannya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu untuk menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria, kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima kurban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa, sebab kami percaya karena rahmat-Mu ia bebas dari setiap noda dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria dari setiap noda dosa asal, untuk mempersiapkan dia yang dipenuhi dengan rahmat-Mu menjadi bunda yang layak bagi putramu. Engkau menjadikan dia awal mula gereja, mempelai Kristus yang elok tanpa cacat, sebab dialah perawan yang amat murni, yang akan melahirkan putramu, anak domba tak bercela yang menghapus dosa kami. Dia pulalah yang engkau tetapkan bagi umat-Mu sebagai pengantara rahmat dan teladan kesucian. Dari sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan penuh sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari noda dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Siano Bernon, Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pada sore ini. Romo Haryanto, Romo Sigit, full tim pastoran ini semua hadir. Terima kasih membuat perayaan menjadi lebih meriah. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu membuat kita bisa berdoa bersama di dalam rasa syukur. Terima kasih kepada semua yang melayani dengan baik dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kita semua memperoleh rahmat dari Tuhan karena pelayanan yang tulus yang kita berikan. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.